Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan kembali mereview dan menjelaskan apa saja sih fitur-fitur yang menjadi fitur unggulan dari TV Sony di seri terbarunya yang keluaran tahun 2024 ini dengan seri Bravia 3 atau tipenya di 55K55S30. Dan seperti biasa di sini kita akan menjelaskan fitur-fitur unggulannya serta di terakhir video kita akan spill kualitas gambar serta harga terupdate dari TV ini. Tapi untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya teman-teman ya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Nah, oke, untuk pertama di sini kita bisa lihat inilah dia TV dari Sony di seri Bravia 3-nya dengan tipe K55S30. Kebetulan hari ini kita akan menjelaskan di ukuran 55 inch-nya ya. Sebenarnya dia ready dari ukuran 55, 65, 75, dan 85. Nah, sekarang kita review atau menjelaskan fitur unggulan dari yang ukuran 55 inch-nya dulu. Nah, yang pertama di sini untuk kelebihan dari TV Sony dengan tipe K55S30 ini, yang pertama dari segi resolusi dia sudah menggunakan resolusi 4K teman-teman ya, jelas. Jadi udah high definition plus sudah support dengan teknologi HDR. Serta dari refresh rate pun TV dari Sony ini sudah menggunakan refresh rate di antara 50 sampai 60 Hz, dibantu dengan Motion Flow XR-nya dia bisa mencapai 200. Untuk softwarenya lah ibaratnya bisa dibantu. Nah, selain itu teknologi audionya pun tidak main-main teman-teman ya, dia sudah menggunakan teknologi Dolby Atmos Vision, jadi kualitas audionya sudah dijamin banget dan lebih unggul dibandingkan merek-merek lain di kelas harganya ya. Nah, saya rasa dengan harga 10 jutaan baru Sony aja sih yang sudah menggunakan Dolby Atmos Vision real ya. Nanti kalian bisa tes kualitas audionya sebagus apa kalau kalian bisa berkunjung ke toko kami. Nah, selain itu di sini kita bisa cek untuk fitur-fitur tambahan. TV ini sudah menggunakan yang namanya voice control atau hands-free voice ya. Jadi kalian bisa melakukan perintah suara langsung ke TV tanpa menggunakan remote lagi. Tapi kalau kalian mau menggunakan remote pun tidak masalah. Nah, itu dia kelebihan juga teman-teman ya, yang tidak ada mungkin di Smart TV. Tapi kalau Google TV pasti ada semua. Oke. Nah, selain itu di sini kita bisa cek fitur-fitur lainnya, banyak banget ya. Yang dari segi kualitas picture dia dibantu dengan X1 prosesor untuk memproses gambar dan kalibrasi warnanya. Dia juga ada support dengan 4K XR Reality Pro serta sudah ada teknologi namanya Sony Picture Core. Nah, apa sih itu Sony Picture Core? Jadi kalian bisa menonton film berlangganan dengan kualitas gambar tinggi ya. Dia hampir sama seperti Netflix, cuman ini khusus untuk aplikasinya Sony saja. Diberikan nama Sony Picture Core. Nanti kalian bisa langsung menonton di sana ya film-film dari Sony Picture dengan kualitas gambar yang lebih bagus dan bisa 4K juga di sana. Oke. Nah, selain itu fitur-fitur lainnya di sini kita sudah menggunakan clear sound and deeper bass. Jadi suara bassnya itu dan speakernya berada di sudut kanan dan kiri dari TV Sony ini. Jadi dentuman bassnya itu dapat ya, walaupun tanpa soundbar, dentuman bass dan sinema itu lebih dapat di seri TV Sony ini. Nah, sedangkan seri sebelumnya tidak ada teman-teman ya. Jadi kualitas audio sudah pasti lebih oke di seri ini dibandingkan dengan seri sebelumnya. Nah, selain itu di sini juga dia diberikan namanya, ini dia fitur-fiturnya ya. Ini yang free voice saya jelaskan, tampilan menu yang saya juga jelaskan. Nah, selain itu dia sudah frameless juga ya, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian pinggiran TV-nya. Baik dari sisi atas, kiri, dan kanannya sudah full dengan layar. Jadi sudah puas banget kalian bisa nonton di TV Sony Bravia 3 ini. Dari segi ketebalan pun kalau kita perhatikan dari samping pun tidak terlalu tebal-tebal banget ya. Bahan belakang ini menggunakan bahan plastik. Frame-nya juga sama plastik, cuman dia lebih kokoh. Nah, untuk pelindung listrik pun juga sudah ada, pastinya stabilizer atau stop wall pun di dalam TV pun juga udah ada ya. Jadi kalau tegangan listrik naik turun, TV-nya sudah dijamin aman. Dari segi garansi pun TV Sony ini garansinya kurang lebih setahun ya. Jadi kalian bisa mengcover, Sony ini bisa mengcover sampai setahun. Dan kalau kalian ingin mendapatkan garansi tambahan, Sony bisa memberikan tambahan lagi 6 bulan kalau kalian mau daftar ke My Sony Center. Kan lumayan kan? Kalian tinggal upload data pembelian TV kalian, itu aja sih syaratnya. Nanti kalian sudah bisa mengklaim garansi tambahan sebanyak 6 bulan. Nah, selain itu di sini kita bisa lihat fitur-fitur lainnya. Dia diberikan nama TV Bravia 3, udah Google TV, akses juga gampang atau isi akses. Ada hands-free voice, ada Sony Picture Core, serta dia ada redam up to 10 movies. Jadi dapat free ya kalau kalian membeli TV Sony ini sampai 10 film di Sony Picture Core-nya ini.
Oke. Nah, selain itu dari segi tampilan kaki pun menurut saya sih lumayan oke. Dia kembali menggunakan model V seperti ini, tapi kalau boleh saran, TV LED lebih aman di bracket teman-temannya dibandingkan di kaki. Karena ketika TV jatuh atau kena benturan sampai pecah, itu tidak bisa klaim garansi teman-teman ya, kecuali layarnya bergaris atau tiba-tiba mati layarnya, itu masih bisa digaransi. Tapi kalau pecah dia masuk ke human error ya, atau kesalahan dari pengguna. Oke, sekarang kita coba cek untuk tampilan remote dari TV Sony terbaru ini. Nah, oke, dari segi tampilan remote tidak ada perubahan sama sekali ya. Masih sama dengan seri sebelumnya, dia sudah menggunakan Eco Remote. Di Bravia 3 ini tidak ada perubahan. Yang pertama itu ada tombol power, ada tombol TV, ada tombol settingan, ada tombol input, ada menu di sini, dan ada kursor naik turun serta enter. Selain itu di sini ada tombol back, ada tombol home, ada volume, pergantian channel, dan voice pun juga ada ya. Mungkin kalau kalian terlalu jauh, mungkin sampai 10 meter, bisa kalian menggunakan remote. Karena kalau teriak-teriak pun di rumah kan tidak enak ya. Nah, oke. Selain itu dari segi aplikasi pun juga lumayan komplit. Ada Bravia Core, Netflix, YouTube, Prime Video, musik, dan Crunchyroll. Nah, Crunchyroll ini fungsinya kayak film-film anime atau yang lain ya. Jadi ada di sini, di aplikasi Crunchyroll ini. Oke, remote-nya lumayan simpel, tidak ada nomor-nomor lagi, dan banyak fitur yang bisa kalian gunakan menggunakan remote ini. Nah, sekarang kita lanjut ke tampilan menu dari TV Sony ini, teman-teman ya. Nah, oke, dari segi tampilan menu, TV Sony ini sudah menggunakan tampilan Google TV. Jadi banyak aplikasi yang bisa kalian akses dibandingkan dengan Smart TV ya. Di sini kita bisa lihat aplikasi yang sudah terinstall, dan Netflix, Prime Video, YouTube, dan masih banyak aplikasi lainnya. Nah, ini dia, Sony Picture Core pun juga sudah ada. Ada Apple TV, Crunchyroll, dan aplikasi lainnya bisa kalian tambahkan melalui Google App Store-nya. Baik itu hiburan, musik, pemutar audio, alat, dan masih banyak lagi. TV ini pun juga kita bisa lihat ya, ada untuk gini, Google Meet juga bisa, dan masih banyak lagi. Settingannya pun di sini lumayan mudah menggunakan. Yang pertama itu ada pengaturan umum, ada mode gambar yang bisa kalian setting, baik itu vivid, standar, maupun cinema. Ada kecerahan bisa kalian setting, ada hemat daya, pengaturan suara, keluaran speaker TV, ada gambar off juga. Nah, ini fungsinya ketika kalian menonton TV, tidak ingin menonton TV ya, hanya ingin mendengar audionya, kalian bisa off-kan gambarnya tapi audionya tetap keluar. Ini dia settingannya. Saya rasa sih merek lain ada ya. Dashboard echo-nya juga, ini settingan inputnya bisa kalian tambah semua. Nah, untuk jumlah inputnya pun lumayan oke ya. Inputnya itu yang pertama itu ada 4 HDMI, 2 USB, 1 kabel optikal, 1 kabel antena, dan kabelan juga sudah ada. TV ini pun juga sudah support dengan siaran TV digital, teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu menambahkan set-top box lagi ke TV Sony ini. Oke, terakhir sekarang kita akan spill lagi kualitas gambar dari TV Sony terbaru ini. Nah, oke teman-teman, jadi langsung saja kita tes untuk kualitas gambar dari TV Sony di seri K55S30 ini. Di sini kita menggunakan video langsung dari YouTube ya. Kita bisa lihat tampilan gambarnya sebagus apa. Pergerakannya pun juga lumayan smooth ya. Warnanya oke banget ya, kecerahannya juga pas dan tidak terlalu silau ya kalau kalian rasakan langsung di toko. Wow, kita lihat dari bagian samping. Dan kita kembali ke bagian depan. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih itu saja untuk tahap pengetesan kualitas gambar dari TV Sony di seri K55S30 ini. Menurut kalian bagus atau enggak? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan untuk harga dari TV Sony ini kurang lebih harganya itu di kisaran 10 juta, tadi aja ya ini harganya 10.999.000. Ini belum harga fix teman-teman ya. Kalau kalian mau datang langsung ke toko, pastinya kita akan memberikan diskon lagi.
Dan untuk kalian yang nggak kesempat ke toko, kalian bisa langsung membeli TV ini di link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.